mantepin keimanan kita biar naik dari ilmu yakin menuju ainul yakin, dari ainul yakin menuju haqqul yakin, menuju kepada iman hakikat, sampailah pada maqamul fana billahi azza wa jalla. Adapun aslul iman itu sama, tapi iman ini bisa naik dengan taat, bisa menurun dengan maksiat. Maka iman ini huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina sampai liyazdadu imana. Iman itu bisa ziyadah, tentu bisa juga nuqsan, bisa kurang, saudara. Kurangnya iman dengan kurangnya amal. Kenapa Nabi getol ibadahnya? Imannya naik. Kalau kita ibadah kadang-kadang diingetin, orang semua tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, tapi secara syariat karena iman ini naik menurun perlu ada panggilan namanya adzan. Ini sebagai bentuk syariat, perlu namanya upaya dengan adzan. Adzan itu kudu nyaring. Allah kasih kepada makhluknya teknologi sound. Itu nggak perlu orang naik di atas menara, cukup speakernya aja di menara, orangnya di bawahnya. Itu sebagai sebuah isyarat. Kalau kita dengar dari rumah Allah Akbar, ada suara adzan, yakini yang adzan ada. Bila kita melihat makhluk-makhluk ciptaan, fatiris samawati wal ardi, lihat langit, lihat bumi, yakini yang nyipta itu ada, bisa dilihat dengan ainul basirah. Adapun dengan mata kepala nggak bisa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada waktu malam Mi'raj bisa memandang Allah dengan 2 mata kepalanya. Sebab Rasulullah iman hakikat, yang imannya hakul yakin, tidak bisa memandang dengan mata, memandang dengan hati bisa. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, bisa ngimpi ketemu Allah, bisa. Banyak wali-waliullah sampai nanya sama Allah. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin, 100 kali Imam Ahmad mimpi ngelihat Allah, mimpi. Nanya, ya Rab, ibadah apa yang paling tinggi dikerjakan oleh orang? Baca Al-Quran. Kudu tahu artinya atau tidak, bifahmin am bi ghairi fahmin, mau tahu mau tidak, itulah ibadah yang tinggi. Membaca-baca firman Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalil ada menurut akal, sasarannya untuk non-muslim, dan dalil menurut Quran dan hadis, sasarannya bagi muslim yang masih lemah keimanannya. Ditegur oleh Al-Quran, afillahi syak, adakah keraguan-raguan pada wujudnya Allah? Jiwa itu bakal menjawab, tidak ya Rabb, la syakka fi wujudika ya Allah, kami tidak ragu tentang adanya Engkau, cuman iman aku ini masih lemah ya Rabb. Berikan kecintaan untuk menambahkan keimanan itu, sampai Nabi bimbing Allah, mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Duhai Allah,
cintakan keimanan di dalam diri kami, hiasi hati kami dengan keimanan, yakin ada Allah. Keyakinan itu yang membuat tenang pada bocah, keyakinan itu yang membuat tenang pada ayam, anaknya 8, ijazah enggak punya, kantor enggak punya, kontrakan ora ada, ayam, anak 8, bukan dikit 8, banyak. Mana lakinya si boy kagak open, nyari babon lain. Bagaimana ngegedein bocah 8? Yakin Allah ada, bisa anaknya jadi babon lagi yang 8. Masa kita yang ada akalnya, yang Al-Quran kita baca, bingung ama hidup, ada masalah pada diri kita dalam bertauhid. Kalau bingung, jangan-jangan hidup kita untuk makan, bukan makan kita untuk hidup. Jangan-jangan kita kurang mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah qutbur roha, poros yang mesti ada dalam diri seseorang untuk menguatkan maqamul Islam, maqamul iman, dan maqamul ihsan. Maka kita dengan dalil nakli ini hendaknya mantap bahwa Allah itu ada. Hadirkan kewujudan Allah dalam hembusan nafas kita, bahwa Allah itu ada. Bila kita tidak bisa memandang dengan mata kalbu kita, paling tidak kita rasakan seperti suara mobil yang ada di samping Masjid Al-Ma'ruf. Yakini bila ada suara mobil, ada yang nyupir. Bila ada langit, ada bumi, berarti ada yang nyupir dan ada yang nyiptain. Siapa dia? Fatiris samawati wal ardi, yang nyipta langit dan bumi adalah Allah. Segede itu Allah bisa ngatur dan bisa mikirin, apalagi mikirin makhluk kecil kayak model kita ini. Beribadalah yang bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadalah yang benar dan jangan berhenti minta tolong kepada Allah lewat berbagai pintu. Wasta'inu bis sabri, dengan cara itu. Wassalah, dengan cara salat, dan berbagai macam. Wabtaghu ilaihil wasilah, menuju Allah kudu ada anak tangga tercepat menuju Allah lewat Rasulullah. Menuju cepat kepada Rasulullah lewat banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah. Ini adalah media-media penghantar untuk kita menuju sebuah keyakinan kuat bahwa Allah itu ada. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqina." Andai dibukakan hijab, mata kepala saya bisa memandang Allah di dunia ini, enggak tambah keimanan saya, sebab sudah 100% pada iman kepada Allah. Moga-moga dengan bertambahnya waktu dari siang sampai malam ni hidup, bukan kita makin menambah kemaksiatan kepada Allah, tapi menambah kemakrifatan kita kepada Allah. Bila hidup kita bingung, saudara, kemana kita harus melangkah? Kerjakan saja bisolat duha 2 rakaat, wirid, baca ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab 360 kali.
bakal terbimbing dan ada kesadaran dalam hati untuk apa Tuhan ciptakan kita di jagat raya ini, sehingga keimanan kita makin hari makin bertambah bahwa Allah kasih siang bukan untuk digelapkan dengan maksiat yang kita lakukan. Allah berikan malam bukan menambah kemaksiatan yang tadi siang, tapi untuk kesadaran betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mantapkan keimanan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, makin hari makin mantap keimanan kita kepada Allah dengan segala asma dan sifatnya, khususnya dengan sifat wujudnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.